saya berharap dan berdoa, kiranya usai ibadah dan acara ini, saudara sendiri secara pribadi merasakan anugerah Tuhan yang memberkati saudara-saudara dalam menjalani tugas masing-masing, dimanapun kita akan ditemaninya. Sebagaimana tema Natal PGI dan juga tema Natal yang bersama dengan KWI, kita harus yakin bahwa Yesus yang merupakan diri Allah bersama dengan kita, iman dalam menjalankan tugas-tugas kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu yang saya kasihi, pada hari ini, 5 Januari 2021, sembari masih dipenuhi oleh sukacita Natal dan suasana tahun baru, kita seluruh HKBP berdoa bersama, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pemberdayaan yang segera akan kita lakukan pada tahun ini. Pemberdayaan merupakan satu bentuk nyata dari pelaksanaan 20 sampai 2024 yang sudah ditetapkan Sinode Godang kita. Kita tidak akan bisa melakukan transformasi untuk kegiatan-kegiatan kita sehingga dapat menjadi berkat tanpa terlebih dahulu kita memberdayakan diri kita. Karena tantangan lama masih belum mampu kita kalahkan, kita menangkan. Tantangan baru datang dengan sangat cepat. Izinkan saya menyebut 1, 2, 3 tantangan lama yang kita sebagai HKBP belum mampu kalahkan. Yang pertama, HIV dan AIDS ada di rumah kita. Bukan hanya di depan pintu rumah kita. Dia sudah ada di rumah kita. Banyak kawan-kawan kita yang hidup dengan HIV/AIDS. Kita terlantarkan. Kita tidak melayani mereka. Malah kita mendiskriminasikan mereka. Menstigmatisasi mereka. Juga banyak warga kita yang tinggal sendiri. Kita justru membuat mereka semakin takut. Saya pernah dalam tugas saya ketika saya bertugas sebagai koordinator Asia pergi ke pedalaman Cina, di mana saya temukan bukan hanya korban HIV/AIDS yang dilayani, tetapi juga korban narkoba. Dalam satu rumah yang ukurannya tidak terlalu besar, di mana mereka yang harus menahan rasa sakit itu dilayani, di mana mereka yang harus mengakhiri hidupnya secara tragis dihiburkan dan dipersiapkan untuk meninggalkan dunia ini. Sementara kita, di mana pelayanan kita terhadap mereka? Di samping itu, kita juga menghadapi pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Masih berlangsung kejahatan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak. Apa yang kita lakukan selama ini? Hai sahabat-sahabatku, hai dongan pertohonan, hai warga HKBP, untuk melayani mereka. Apalagi waktu kami para pimpinan bersilaturahmi kepada Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Sony, beliau mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya judi togel masih merajalela, tapi juga judi online. Dan itu dilakukan oleh anak-anak kita. Dan kita sepertinya diam seribu bahasa. Nah, saudara-saudara sendiri dapat menambahkan data tantangan-tantangan lama
yang harus kita perhatikan. Tapi karena waktu saya tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan tantangan-tantangan lama. Belum selesai dengan tantangan lama. Kita disodori dengan tantangan baru akibat COVID-19. Banyak sekali yang terdampak. Kita sepertinya bertanya-tanya, bagaimana kami menghadapi tantangan ini? Cukup berat, sangat berat, karena belum pernah kita hadapi sebelumnya. Negara-negara yang cukup makmur sekalipun pusing 7 keliling. Rakyatnya ada yang meragukan strategi pemerintah, sehingga gelombang kedua pandemi COVID menghantam Eropa. Saya bangga bahwa sejak bulan Maret sampai bulan Desember, kita HKBP sudah mulai beradaptasi dalam pelayanan terhadap kita yang terdampak COVID-19. Seperti kawan-kawan di DKI yang dipimpin oleh Presiden Midian Sirait, mereka melayangkan layanan kasih terhadap warga kita dan warga lain. Dan di berbagai distrik yang seluruh HKBP, saya mencatat para preses kita, para pendesa-desa kita, para pemimpin Huria melayangkan tindakan kasih kita semampu kita. Itu patut kita banggakan. Dan kita juga bangga bahwa warga HKBP dimanapun menaati ajakan dan dorongan pemerintah supaya kita taat pada 4M. Memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan bersih, dan menghindari kerumunan. Saudara sekalian, sebagai pendeta, bersama kawan-kawan saya pendeta dan peranan yang lain, kita masih merasakan bahwa sepertinya kita masih belum berdaya. Kita masih belum puas. Kita belum bangga bahwa kita sudah mampu menghadapi tantangan karena saya senang bahwa kita mulai dengan ibadah ini. Terbatas di sini 200 orang. Tapi di seluruh HKBP kita sama-sama berdoa lewat digitalisasi, internetisasi. Tetapi saudara-saudara sekalian, apakah kita sadar bahwa menurut catatan kawan-kawan yang mendengar jeritan dari kaum milenial, bahwa kita sebenarnya masih belum menjangkau mereka. Mereka berteriak, di mana pendetaku? Di mana guruku? Di mana situasiku? Sepertinya aku tidak dituntut bagaimana menghadapi era ini. Lebih lanjut, saudara-saudaraku sekalian, itu untuk mereka yang sudah terjangkau internetisasi. Bagaimana saudara-saudara kita di desa-desa, di pedalaman yang belum terjangkau internetisasi? Mereka yang saya dengar merasa diperlakukan, tidak dilayani dengan sungguh-sungguh lagi. Para pelayan tidak cukup lagi waktunya untuk melakukan tugas pastoral mereka, membangkitkan ekonomi mereka, mendampingi mereka, menghadapi tantangan yang begitu besar itu. Oleh karena itulah, saudara-saudara sekalian, justru pada awal tahun ini, di mana kita telah menetapkan bahwa pada tahun ini kita akan memberdayakan diri kita. Kita harus berusaha dengan segala tenaga, menggunakan potensi-potensi kita yang besar di seluruh alam itu, menampung masukan-masukan dan menggunakan segala kompetensi dari warga kita untuk bersama-sama kita melakukan pemberdayaan terhadap diri kita para
pelayan dan juga terhadap warga kita. Apalagi warga kita yang terdampak sangat berat oleh kondisi COVID. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai peneliti di dalam Perjanjian Baru sangat tergugah oleh keteladanan Yesus Kristus. Apa yang kita baca sebagai tema itu adalah pengutusan olehnya kepada para murid yang jumlahnya kecil, tapi ternyata karyanya sangat besar, mengubah dunia dalam 1 abad, sehingga mereka secara Romawi mengenal Kristus, mengenal kasihnya. Saya pun bertanya, apa rahasia? Ternyata saudara-saudara, Yesus, sang guru agung itu, memberdayakan para muridnya selama 3 tahun, intensif, memberi keteladanan bagaimana memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana membela orang-orang kecil, melindungi mereka, membebaskan mereka, bagaimana mengusir setan, bagaimana mencerdaskan orang-orang yang dibodohi oleh para tokoh agama dengan pengajaran-pengajaran. Bagaimana dia merubah pikiran mereka, merubah paradigma mereka yang sudah biasa sebelumnya, sebelum dipanggil oleh Kristus, mengikut model Kristus, mengikut hati Kristus yang penuh kasih, yang pergi kemana-mana, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Yesus juga menata, melatih mereka bagaimana menghadapi ahli kritik. Dan kemudian Yesus juga memberi teladan kepada mereka dengan mengikut salib. Terus lebih lanjut, setelah dia naik ke sorga, Yesus tidak membiarkan proses pemberdayaan itu berhenti. Justru dia mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka penuh dengan inspirasi. Tantangan yang besar dengan tembok yang besar bisa dilihat jauh karena Roh Kudus memimpin mereka. Karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita yakin bahwa hanya karena pemberdayaan oleh Tuhan Yesus, pemberdayaan oleh Roh Kudus, maka Injil datang ke tanah Batak dan kita semua dibebaskan olehnya, dimajukan dari keterbelakangan, dari ketidakterdidikan. Mengapa ini perlu pemberdayaan? Izinkan saya melakukan self kritik terhadap kita. Kepiawaian kita sampai pada tahun 70-an, pertengahan 80-an, dalam kesehatan telah menurun tajam. Lihatlah rumah sakit kita. Ada di Belige, ada di Mendula. Tapi begitu-begitu saja. Malah sesama kita gereja-gereja istimewa, gereja Katolik, sudah mendirikan rumah sakit di sekitar kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjangkau. Warga kita sendiri, apalagi masyarakat yang membutuhkan penyembuhan kesehatan. Pendidikan kita juga merosot tajam. Banyak sekolah yang tertutup, ditutup, terpaksa tutup. Tidak ada yang membintang, sehingga banyak orang akan datang ke sana untuk belajar. Malah kita sendiri, anak-anak kita, belajar dari sekolah, di sekolah, yang bukan kita.
universitas kita dari dulu tahun 54 sampai sekarang. Berapa tahun itu? Hampir 70 tahun. Hanya satu. Sementara yang lain bertambah terus universitasnya, menopang pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan inspirasi. Kita kehilangan garam dan terang kita. Hati-hati saudara-saudara. Kalau garam kita tidak bekerja, kalau sinar kita tidak bekerja, akan diinjak-injak, akan tidak dipakai. Dan yang ketiga, kelemahan kita, sangat kritik yang saya buat, adalah pemberdayaan kita terhadap orang-orang lemah. Kaum terpinggir, kaum difabel, sangat lemah. Gemar dari pelayanan kita untuk mereka. Tidak pernah kita gagal dalam melayani. Karena itu saudara-saudaraku, mari saya ajak, kita mulai dari periode ini, kita mulai dari tahun ini, memberdayakan diri kita. Cukuplah waktu kita untuk mengadakan sumur-sumur, margulopom. Makanya kalau pendeta bertemu, itu sajalah yang kami sesali. Karena itulah, untuk bisa melakukan tugas pergi dan berbuat, kita harus memberdayakan diri kita sendiri. Nanti dalam ibadah sebentar akan kita tunjukkan proses di mana kita harus memberdayakan diri kita. Bukan hanya pelayan penuh waktu, tapi juga pelayan paruh waktu. Bukan hanya pelayan pertohonan, tapi juga pelayan non-pertohonan. Bukan hanya mereka, pemuda, remaja, perempuan, anak-anak harus kita berdayakan. Sehingga walaupun jumlah kita kecil, tapi kita akan dapat menyumbangkan sumbangan untuk kemajuan negara kita. Sehingga pada 25 tahun mendatang, kita dapat menjadi negara maju. Dan kita tidak menjadi penonton, kita tidak tertinggal, tetapi kita akan berjuang keras dan dihargai oleh bangsa kita sendiri. Karena itu, sebagai informasi, minggu depan, para freses kita akan memulai pemberdayaan kami, pimpinan yang 5 dan para freses. Sehingga nanti para presis di tingkat distrik akan juga memimpin pemberdayaan yang beraneka. Sehingga pada tahun ini kita akan melihat hasil. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, enough is enough. Tinggalkan kesedihan, tinggalkan. Sekarang Tuhan yang sudah menetapkan HKBP untuk berbuat dan berbuat. Siap. Topanglah kami, para pimpinan kita, para preses kita, para pendeta resort kita, para uluan yang ada di jemaat-jemaat, para pemimpin di pos-pos pekabaran Injil, para pemimpin di lembaga-lembaga kita. Topanglah. Karena Tuhan berharap banyak dari kita. Pemerintah berharap banyak dari kita. Warga kita berharap banyak dari kita. Sahabat-sahabat kita di luar negeri berharap banyak pada kita. The time has come. Waktunya sudah. Doakan kami bersama 5 pemimpin supaya tetap kompak. Jangan retak, tetapi kompak maju bersama untuk memimpin HKBP pada satu era transformasi di mana kita siap memperdayakan diri kita. Izinkan saya dalam khotbah ini memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga kita, tokoh-tokoh yang menyayangi HKBP. Mari kita berjalan bersama, melakukan yang terbaik supaya nama HKBP yang besar kembali berdiri kencang di seluruh negeri kita. Kami berdoa untuk semua pejabat pemerintah.
khususnya di sekitar Danau Toba. Karena sebelumnya kami belum bergegas, belum mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi mulai periode ini kita siap. Dan kami bangga bahwa seorang Presiden di Samosir sudah siap untuk mendampingi warga kita, menjadikan Danau Toba sebagai pusat pariwisata nasional, di mana warga kita yang hidup di sana dapat merubah paradigma. Biarlah Tuhan yang mendirikan, mendampingi, menuntun HKBP selama ini, mendampingi kita dalam tugas kita yang besar. Amin. Mari kita. Ya Tuhan yang mengasihi kami, anak-anak-Mu yang bersekutu di dalam HKBP. Firman-Mu sudah kami dengar, yang mengajak kami untuk mengingat pesan-Mu, agar kami pergi dan berbuah. Dan itu Tuhan kami tidak dapat lakukan kalau kami bersifat antipati, anggap enteng, antipatis. Dan malah ya Tuhan, menghukumi diri kami sendiri. Tetapi firman-Mu belajar dari Yesus Kristus yang memberdayakan para muridnya, yang kemudian merubah dunia ini, sehingga dunia yang mencintai kedamaian, dunia yang mencintai keadilan, dunia yang melayani sesama yang membutuhkan. Demikianlah kiranya kami, umat-Mu yang bersekutu di tengah-tengah HKBP. Lahir tahun ini Tuhan, bersedia memperdayakan diri kami. Bukan hanya pelayan penuh dan paruh waktu, tetapi seluruh umat-Mu. Kami bergandengan tangan, saling memberdayakan. Bersama umat-Mu yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang besar di negara kami. Supaya di seluruh sudut di mana ada HKBP, orang merasakan bahwa kami yang telah Engkau berkati menjadi berkat. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum bergegas, tapi topanglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan segala potensi yang ada di seluruh HKBP untuk bergegas melakukan transformasi dengan memberdayakan diri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Izinkan hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh warga HKBP yang Engkau beri tanggung jawab yang besar, pemerintahan, di dewan, di perusahaan-perusahaan, tetapi juga untuk warga-Mu yang kecil, yang lemah, untuk tidak kehilangan harapan terhadap HKBP, tetapi kembali bersatu membangun HKBP sehingga kami boleh menjadi berkat. Semangati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Jika kami lemah, angkatlah kami dari keterjatuhan kami. Dan jika kami kehilangan, kuatkan kami. Secara khusus berkatilah semua para pemimpin kami di distrik, di resort, di jemaat dan di lembaga. Terpuji nama-Mu. Dan bersyukur untuk kedatangan para pejabat pemerintah kami yang rindu Tuhan HKBP menopang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dari tugas kami sendiri, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama lagi Tuhan, seluruh kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba menjadi terbakar. Oleh karena semua warga-Mu HKBP siap mendampingi, menopang. Sertailah juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai daerah yang mencoba dengan segala tenaga
dan kemampuan membangun negeri kami menjadi negara yang sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.